Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Akbar Handani dengan NIM 2207355. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi berdasarkan tugas besar Statistika 1 para UTS. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Dan berikut data yang diperoleh. Nah, baiklah, di sini kita dapat melihat kalau di sini terletak datanya. Untuk da- Dan untuk data uji tariknya terdapat sebanyak 300 data dengan data yang berbeda-beda. Berdasarkan data tersebut, untuk instruksi yang pertama dapat kita lihat, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda. Nah, berdasarkan NIM saya, untuk instruksi yang pertama adalah dengan NIM saya 22073055 dan data yang akan saya ambil adalah 255 dikarenakan digit pertama saya adalah 2 dan dua digit terakhir saya adalah 55. Selanjutnya masuk ke instruksi yang kedua, yaitu jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dengan menggunakan function Excel. Untuk perhitungannya terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, dan kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling banyak keluar. Berdasarkan instruksi yang kedua tadi, nah di sini saya telah melakukan perhitungannya dengan menggunakan function Excel terlebih dahulu. Kalau dengan function Excel, di sini saya bisa menggunakan rumus average dan dalam kurung rentang datanya. Dan kita dapat melakukan pencariannya dengan menggunakan mengetik sama dengan dan menuliskan average. Nah, di sini kita tinggal memblok rentang datanya, mulai dari yang pertama hingga data yang ke 255. Dan kita tinggal menekan enter. Di sini kita dapat melihat datanya, yaitu 406,88235529, dan sama dengan hasil hasil saya sebelumnya. Ya, dan sebelumnya kita dapat melakukan pengurutan datanya mulai dari data terkecil dengan hingga data terbesar dengan menggunakan ini, sort dan filter. Kita tinggal mengambil ini, yaitu sort smallest to largest, dan ini akan otomatis tersusun. Sebelum melakukan penyusunannya, kita perlu melakukan blok data mana saja yang ingin kita susun, dari yang terkecil maupun terbesar, ataupun terbesar hingga terkecil. Dan selanjutnya untuk di perintahnya juga dituliskan untuk secara manualnya. Dan secara manualnya kita dapat mencari main dengan melakukan penjumlahan seluruh datanya. Penjumlahan seluruh datanya dan dibagi dengan banyak data. Nah, di sini kita dapat untuk melakukannya secara manual, kita dapat melakukan dengan menggunakan rumus sum, sum, dan jumlah data dibagi banyak datanya, dan tinggal enter. Nah, kurang lebih datanya hampir sama, yaitu 406,882. Hmm. Dan datanya sama. Selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya adalah median, yaitu nilai tengah. Nah, di sini kita dapat dengan menggunakan function Excel, yaitu yaitu sama dengan ketik median. Nah, tinggal pilih median.
dan masukkan rentang datanya, mulai dari data yang terkecil hingga data terbesarnya, dan enter. Hmm. Untuk median kita mendapatkan hasilnya itu 410, sama dengan hasil saya tadi. Dan selanjutnya adalah modus, yaitu nilai yang paling banyak keluar kita dapat dengan menggunakan function juga, dengan mode, dan masuk urutkan rentang datanya, mulai dari yang pertama, mode, sampai data terakhirnya, dan enter. Nah, dan didapatkan hasilnya juga sama dengan median sebelumnya, yaitu 410. Berarti dapat kita simpulkan kalau data yang paling banyak keluar adalah 410. Dan untuk mencarinya secara manual, untuk modus kita dapat melakukan pengamatannya secara manual berdasarkan data ini. Kita dapat melihat data mana yang paling banyak keluar. Karena kalau menurut fungsinya data yang paling banyak keluar adalah 410. Nah, di sini kita dapat melihat kalau 410 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada 6 data untuk 410. Berarti itu adalah data yang paling banyak keluar dari data-data lainnya. Nah, selanjutnya berdasarkan instruksi yang ketiga, yaitu gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Sebelumnya, untuk pengertian stem and leaf plot itu adalah digunakan untuk menyajikan data numerik dengan cara yang mudah, rapi, dan mudah dibaca. Dan untuk pada bagian stem ini adalah merupakan digit puluhan atau dua digit pertama. Dan untuk bagian leaf plot ini adalah digit satuannya atau digit terakhir. Nah, berdasarkan data yang telah saya cari sebelumnya, di sini untuk digit pertamanya adalah 30. Dan dapat kita lihat kalau untuk stemnya yang 30, leaf plotnya adalah 01, 11, 23, 45, 56, 67, 9. Nah, itulah leaf plotnya, dan untuk count-nya ada sebanyak 13. Berarti datanya yang menggunakan stem 30, leaf plotnya adalah 13. Berarti dapat kita hitung secara manual di sini. Itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi dapat 13 data. Nah, untuk mencari leaf plot ini berdasarkan untuk di stem 30-nya, kita bisa dengan menggunakan function Excel, yaitu di functionnya adalah sama dengan red dalam kurung 0 dalam tanda kutip, kontif dalam kurung rentang datanya, koma V18. Untuk V18 itu adalah stemnya 30 dikali 10 tambah 0. Mungkin di sini akan untuk rumus fungsinya terlihat lebih rumit, tapi ini hanya semua semua rumusnya sama, hanya memerlukan ini. Dan untuk selanjutnya kita tinggal copy saja, dan perlu merubah bagian ini saja. Untuk 0 sebelumnya kita ubah ke satu, satu, 2, 3 sampai 9. Berarti kita perlu melakukan copy-nya sampai 9. Untuk di bagian ini juga kita ada ubah dari 0, 1, 2, 3 sampai 9 seterusnya. Hanya itu yang perlu diubah untuk membuat rumus fungsinya. Nah, berdasarkan rumus itu kita dapat melihat, nah, setelah hasil
pertama keluar kita hanya perlu melakukan pembloknya sampai ke bawah dan di bawahnya akan otomatis. Nah, di sini untuk bagian count-nya tepat berbeda-beda, tapi jumlah datanya harus 255, harus sesuai dengan data yang kita ambil sebelumnya tadi. Dan selanjutnya untuk instruksi yang keempat adalah jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Itu perhitungannya itu yang pertama adalah rank, jarak datanya, yang kedua adalah varian, dan yang ketiga adalah standar deviasi. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Untuk di bagian rank. Bagian rank itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus sum, yaitu sum dalam kurung nilai terbesar kurang nilai terkecil. Dan kita dapat mencarinya dengan seperti ini. Auto sum. Dan kita hanya perlu mengklik di bagian max, kurang, min, sama dengan. Berarti didapatkan hasilnya adalah 200. Nah, untuk di bagian varian, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus var dalam kurung rentang data. Nah, kita dapat mencarinya var var dalam kurung rentang data. Hmm. Tinggal melakukan bloknya sebanyak 255 data. Dan enter. Nah, dan didapatkan hasilnya adalah 328. Dan hasilnya sama. Dan untuk standar deviasi, nah di sini dengan menggunakan fungsinya itu dengan stdef, tts, dan rentang data. Sama dengan std, deviasi, tts, dan masukkan rentang datanya. Dan enter. Dan hasilnya hampir sama. 58,55, 58,55. Dan sini kita bisa mencarinya itu dengan XI. XI-nya itu adalah datanya, dan untuk di bagian X bar atau rata-ratanya, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus average. Rumus average dan dalam kurung rentang datanya. Nah, di sini pada rumus ini sama dengan average, dan kita memasukkan beberapa simbol dolar untuk supaya memastikan untuk pada perhitungan function Excel-nya tidak tidak kacau atau error. Nah, di sini akan langsung keluar hasilnya adalah 406,882, dan itu sama hingga data data terakhirnya karena rumusnya juga sama. Dan untuk selanjutnya XI kurang X bar, dimana maksudnya itulah data dikurangkan dengan rata-ratanya tadi. Nah, kita dapat menggunakan rumus sum karena di sini hanya rumusnya hanya XI kurang X bar, berarti XI ini dikurang X bar kita dapat menggunakan rumus sum. Sum, oh, iya, diambil dan kita ambil rum, data XI-nya yang pertama,
dan dikurangkan, lalu ambil X bar yang pertama dan enter. Nah, jadi kita dapat mendapatkan datanya yaitu 100 minus 106,882. Nah, jadi kita tinggal karena data pertama sudah kita dapatkan, jadi kita hanya perlu melakukan pengopian hingga ke bawah. Itu data sampai ke data 255. Dan untuk pada bagian ini yaitu XI kurang X bar akar kuadrat, sini kita hanya perlu melakukan seperti tadi tapi kita kuadratkan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus sum. Sum, sum. Nah, data XI-nya, lalu dikurang X barnya, lalu tutup kurung, masukkan tanda ini dan 2. Nah, ini adalah maksud dari kuadratnya. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 11.423,8. Nah, karena data pertama yang sudah kita dapatkan, kita hanya perlu melakukan blok hingga ke data terakhir. Nah, dan kita dapatkan hasilnya hingga data 255. Hmm. Nah, selanjutnya untuk instruksi selanjutnya yaitu instruksi yang kelima, itu buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu yaitu jumlah kelasnya dan B intervalnya. Nah, berdasarkan instruksi yang kelima, sebelumnya kita perlu mencari terlebih dahulu data terkecilnya yaitu 300 berdasarkan data sebelumnya. Selanjutnya data terbesarnya adalah 500 dan ranknya adalah 200 berdasarkan 300, 500 kurang 300 dan banyak kelas atau intervalnya. Nah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 kali log dan dalam dalam kurung banyak banyak data. Lalu enter. Dan didapatkan hasilnya adalah 8,9. Jadi kita bulatkan menjadi 10 kelas. Dan untuk intervalnya kita mendapatkan hasilnya 20 karena rank dibagi dengan banyak kelasnya atau interval. Banyak kelas dan didapatkan intervalnya adalah 20. Nah, inilah tabel diskusi frekuensinya. Karena kan saya mengambil 10 kelasnya, itu di sini saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan sini terdapat simbol tutup kurung siku, di mana arti tutup kurung siku itu adalah besar sama dari 300. Dan tutup kurung lengkung ini artinya adalah kurang dari 320. Berarti untuk data yang masuk ke kelas 4 kelas 1 adalah mulai dari data yang ke 300 hingga data di bawah 320. Nah, begitulah seterusnya hingga kelas ke-10 kita dapat mencarinya dengan mencarinya seperti itu. 300 dan selanjutnya untuk titik tengahnya kita dapat menggunakan rumus sama dengan AV9 ditambah AX9 per 2. Maksudnya tuh karena AV9 ini adalah 300 dan ditambah AX9 ini adalah 320 dibagi 2. Berarti 300 ditambah 320 dibagi 2 dan hasil yang didapatkannya adalah 310 untuk titik tengahnya. Begitu juga lah dengan data selanjutnya karena kita telah mendapatkan data pertama berdasarkan function tadi, kita hanya perlu melakukan bloknya hingga ke kelas 10. Dan selanjutnya adalah
pada bagian frekuensinya, kita di sini juga menggunakan rumus function Excel. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya yaitu COUNTIF S. Nah, di sini adalah dan dalam kurung rentang datanya pada bagian ini, lalu koma, kutip, besar sama, kutip lagi, dan AV9. Maksud dari AV9 itu adalah data pertama data pertama di kelas 1 tadi, koma, rentang datanya lagi, koma, kutip, kecil dari, kutip, dan AX9, maksudnya 320. Nah, dan didapatkan hasilnya adalah untuk di bagian frekuensinya adalah 255. Begitu juga sampai data ke kelas 10. Hmm. Selanjutnya untuk bagian eh, maka dan di bagian frekuensi ini kalau dijumlahkan seluruh datanya berdasarkan rumus ini didapatkan hasilnya adalah 255 karena harus sesuai dengan banyak data sebelumnya tadi. Dan selanjutnya masuk ke tabel persen dan di tabel persen itu kita juga menggunakan rumus yaitu BA9 bagi BA dolar 19 kali 100 yang mana maksudnya itu adalah 24 ini dibagi 255 atau banyak data dan lalu dikali 100 dan didapatkan persennya adalah 9,4. Begitulah hingga data ke kelas 10 hingga 10 seluruh kelasnya ya sampai kelas 10. Didapatkan hasilnya adalah 9,4, 9,8, 4,3 hingga seterusnya. Dan jumlah persen itu juga harus 100. Selanjutnya pada bagian persen kumulatif itu, untuk pada bagian data pertama, pada bagian persen kumulatif itu tetap dimasukkan data yang pertama ini 9,4. Tapi untuk di bagian data kedua itu, data yang dimasukkannya itu adalah eh, yang dimana di sini juga menggunakan rumus function Excel itu sama dengan BB10 tambah BC9. Di mana BB10 itu adalah 9,8 dan BC9 itu adalah 9,4. Berarti itu di bagian persen kumulatif yang kedua menggunakan 9,8 ditambah 9,4 dan didapat hasilnya adalah 19,2. Begitulah juga hingga data yang ke-10 atau maksudnya kelas yang ke-10 yaitu 4,3 ditambah 19,2 didapatkan hasil 23,5 dan 9,8 ditambah 23,5 didapatkan hasilnya adalah 33,3. Begitulah seterusnya sampai terakhir. Di sini untuk kelas 10 ini masuk ke 100,0. Nah, itulah penjelasan tentang pada bagian tabel distribusi frekuensinya. Lalu masuk ke instruksi yang keenam yaitu plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Maksudnya, oh maaf sebelumnya pada tabel distribusi frekuensinya di sini untuk menentukan frekuensinya berdasarkan interval. Ah, untuk, untuk cara manualnya saya ada menggunakan menghitungnya secara manual, lalu saya bedakan di bagian warnanya. Berarti untuk di bagian warna hijau ini adalah kelas yang pertama, kelas satu. Dan untuk di bagian biru muda ini adalah kelas yang kedua. Dan untuk bagian oranye ini adalah kelas ketiga. Dan warna abu-abu ini adalah kelas keempat. Dan selanjutnya, begitupun seterusnya hingga ke kelas 10, yaitu warna oranye tua. Itulah dengan cara manualnya. Tapi bisa bisa juga dengan melakukan rumus fungsi Excel. Nah, selanjutnya masuk ke instruksi yang keenam yaitu histogram, yaitu yang mana
Di sini maksud dari histogram itu adalah sebuah diagram batang yang menggambarkan frekuensi setiap interval data. Jadi histogram itu harus berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi ini. Jadi kalau untuk membuat histogram ini kita harus mendahulukan ini dulu, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencarinya kita bisa melakukannya dengan masuk ke menu insert, lalu masuk ke menu ini yaitu insert column or bar chart. Nah, masuk yang ambil select data, kita ambil ADD, dan di bagian ADD itu kita masukkan ke frekuensinya. Sebagai bagian series name kita ambil frekuensi, dan di bagian series value itu kita ambil data yang terletak pada frekuensi. Nah, dan akan kita akan keluar beberapa diagram batangnya. Lalu kita klik OK, klik edit, dan di bagian edit itu kita masukkan jumlah titik tengahnya. Nah, dan kita klik OK juga. Oke. Hmm. Nah, di sini kita dapat melihat secara simpel histogram atau diagram batangnya. Kita hanya perlu menambahkan beberapa elemennya, mah. Nah, kita tinggal menambahkan access title tuh. Nah, kita bisa tinggal mengetik, hapus, lalu masukkan frekuensi. Nah, oke. Dan lalu access title yang selanjutnya itu titik tengah. Nah, selanjutnya data tabel juga bisa menambahkan data apa? Data tabel pada bagian atas diagram ini. Lalu, juga bisa seperti ini. Lalu error bar. Nah, jadi kayak kita bisa untuk di bagian histogram itu kita bisa menambahkan beberapa karkar elemennya. Kita bisa mengklik semuanya atau hanya apa hanya ingin lebih simpel kita tinggal mengklik apa yang kita perlukan. Di sini saya hanya memerlukan data label. Nah, oke. Nah, itulah pada bagian histogramnya. Ya, sama dengan seperti yang saya cari tadi. Nah, di sini saya dapat melihat kalau di bagian ini adalah bagian frekuensinya, bagian data dalam frekuensi yaitu 24, 25, 11, 25, 27, 24, 32, 29, 26, 32. Nah, sesuai dengan ini dan di bagian atas ini adalah frekuensi pada bagian judul tabel frekuensi ini kita masukkan dan untuk bagian bawah adalah titik tengahnya. Untuk bagian titik tengahnya ini kita ambil 310, 330, 350 hingga seterusnya. Inilah hasil dari instruksi yang keenam itu histogramnya. Jadi selanjutnya masuk ke instruksi selanjutnya itu instruksi ketujuh itu selang kepercayaan. Pada selang kepercayaan 95% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, inilah untuk yang ketujuh cara dapat hasilnya ini. Nah, sebelumnya untuk arti dari selang kepercayaan itu adalah yaitu memberikan rentang nilai yang memungkinkan besar mengandung nilai sebenarnya dari populasi. Artinya kita bisa yakin 95% bahwa nilai sebenarnya dari kekuatan tarik uji logam ini berada dalam rentang tersebut. Dengan kata lain, hasil pengujian kita cukup akurat dan dapat dipercaya. Nah, di sini saya terdapat tabel selang kepercayaan itu. Yang pertama adalah rata-rata, standar deviasi, confident interval, lower estimator, dan upper estimator.
Dan untuk di bagian rata-rata yaitu 406,882. Kita bisa mengambil pada bagian mean yang pertama tadi, terus dan hasilnya sama. Selanjutnya di bagian standar deviasi 58,550 juga bisa dimasukkan di pada bagian ini, bagian data sebelumnya tadi. Karena emang instruksinya emang sama dan terhubung. Dan selanjutnya pada bagian confident interval itu kita dapat menggunakan rumus function. Itu dengan menggunakan sama dengan confident norm dalam kurung 0,05 BA10 W10. Jadi maksud darinya tuh kita bisa mencarinya dengan menggunakan seperti ini confident titik nol. Nah, itu alpha itu 0,05 koma standar deviasinya koma eh, rentang data. Bentar. Oh, berarti. Nah, ini dia masukkan nilai alfa itu 0,05 koma standar deviasinya itu dimasukkan koma W15 tadi, yaitu bagian W15 adalah banyak datanya, dan klik enter. Nah, dan didapatkan hasilnya sama dengan confidence interval yang saya cari sebelumnya, itu 7,1863. Nah, dan untuk di bagian lower selanjutnya pada bagian lower estimatornya kita dapat mencari dengan melakukan rumus function Excel, itu sama dengan BG10 kurang B110. Maksudnya tuh BG10 tuh adalah rata-ratanya dan B110 itu adalah confidence intervalnya. Berarti bagian lower tuh pada bagian lower adalah rata-ratanya dikurang dengan confidence interval. Jadi didapatkan hasilnya adalah 399,696. Dan untuk di bagian upper estimatornya tuh ada di bagian 414,6069. Yaitu maksudnya itu adalah rata-rata ditambah dengan confidence interval dan didapatkan hasilnya adalah upper estimator. Nah, baiklah. Berdasarkan nah, tabel selang kepercayaan yang di atas, dapat saya simpulkan adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kekuatan produk dapat diperkirakan sekitar 399,696 sampai 414,069. Ini kekuatan uji tarik tadi pada perintahnya itu menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya, berarti diperkirakan kekuatan produknya sekitar ini, sekitar 399 sampai 414. Baiklah, disitulah sampai di sinilah penjelasan saya tentang beberapa instruksi tadi, mulai dari central tendency, stem and leaf plot, perhitungan variation, tabel distribusi frekuensi, dan selanjutnya adalah histogram dan selang kepercayaan 95%.
Nah, baiklah inilah penjelasan saya untuk tugas besar statistika 1 pra UTS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.